Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan, Ananda Trian Salihan, menggelar reses di Bungur Coffee and Resto, Jalan Menjangan Raya nomor 73, Kelurahan Pondok Keranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis 13 Februari 2025. Agenda reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 ini dihadiri ratusan konstituen yang berasal dari Kecamatan Ciputat Timur. Dalam pertemuan tersebut mengalir sejumlah aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat yang hadir, diantaranya menyangkut pendidikan gratis, penerimaan siswa baru, dan masalah pelatihan ketenaga kerjaan. Nimade Kartini, warga Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, dalam sesi tanya-jawab menanyakan terkait program sekolah gratis di sekolah swasta yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Banten terpilih. Nimade Kartini ingin mengetahui kapan program tersebut akan dilaksanakan dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Kartini, saya dari Kelurahan Cirende. Saya mau mempertanyakan masalah sekolah gratis swasta, Pak. Itu kapan terrealisasinya? Apa baru mau diproses apa bagaimana? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wahyu Komarudin, warga lainnya mengkritisi kebijakan pemerintah yang malah menghapus sistem zonasi pada tahun ajaran baru 2025. Menurut Wahyu, seharusnya pemerintah meningkatkan kuota zonasi, bukan malah dikurangi atau diganti. Karena menurut Wahyu menjadi ironis jika ada warga di sekitar sekolah negeri, namun justru tidak bisa sekolah atau diterima di sekolah negeri itu sendiri. Maka yang harus dilakukan, pemerintah perlu memperluas jarak tempuh zonasi dan menambah persentase jumlah kotanya. Artinya, sistem zonasi juga menjadi penting untuk diperhatikan. Nama saya di Wahyu Komarudin, tahun ajaran baru. Penerimaan siswa baru dari nanti tadi dikatakan bahwa untuk sistem penerimaan siswa baru itu sistem zonasinya dikurangi ya, cuma 30%. Tapi sebenarnya kalau menurut saya justru zonasi itu yang harus ditingkatkan karena apa? Karena lingkup calon siswa yang berada di sekitar sekolah itu harus menjadi prioritas. Cuma masalahnya sih saya dengar praktik di lapangan penentuan zonasi ini juga ada yang tertutup. Seberapa radius kilometer dari sekolah ke tempat tinggal calon siswa, itu yang barangkali perlu direvisi gitu ya. Ketentuan bahwa zonasi itu berapa kilo dari sekitar sekolah ke daerah tempat tinggal daripada calon siswa, itu zonasi. Ya memang tadi diutamakan berdasarkan ya. Ini sebenarnya bagus, tapi ada bagian-bagian yang sepertinya zonasi juga menjadi penting untuk diperhatikan. Menanggapi aspirasi tersebut, Ananda yang menjabat Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten menyampaikan bahwa program sekolah gratis untuk sekolah swasta rencananya akan dijalankan pada tahun ajaran 2025 ini. Namun untuk uji coba akan dijalankan bagi siswa kelas 10 terlebih dahulu. Untuk itu, politisi Partai Golongan Karya ini meminta agar para konstituen mendata jumlah sekolah swasta yang ada di wilayahnya. Dari pendataan itu nantinya akan disisir sekolah mana yang bisa bekerja sama dengan Pemprov Banten dalam program pendidikan gratis ini. Terkait sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, Ananda mengatakan bahwa setiap program atau sistem tersebut ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik pada sistem nilai NEM maupun pada sistem zonasi. Namun menurut Ananda, sistem zonasi dirasa lebih banyak negatifnya daripada sistem tes atau nilai NEM. Sebab sistem zonasi yang diterapkan selama ini lebih banyak masalah yang timbul dan menjadi keresahan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Ananda mengaku mendukung program Gubernur Banten terpilih soal pendidikan gratis bagi sekolah swasta.
Karena menurutnya program tersebut bisa menjadi opsi untuk membantu anak-anak yang tidak masuk sekolah negeri bisa lanjut sekolah di sekolah swasta. Saya mungkin di sini butuh bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian. Boleh untuk menyisir kira-kira sekolah swasta mana saja yang ada di kelurahan masing-masing. Nah, nanti boleh tolong disisir ada berapa banyak sekolah swasta di wilayah masing-masing dan SPP-nya berapa. Nanti kalau sudah ada, boleh untuk misalkan yang dari PKPL ke Bu Vera, yang dari Panda ke Bang Buluk, atau nanti yang dari Sinergi pun boleh langsung ke Pak Camat dikomunikasikan. Nanti kita list, nanti saya akan ajukan ini menjadi sekolah mitra dari pemerintah Provinsi Banten. Kenapa harapannya saya pengen dorong sekolah gratis ini untuk bisa dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan untuk bisa membantu, Bu. Kan sekarang SMA negeri bobotnya kan permasalahannya masalah prestasi. Semisal ada anak-anak kita yang nilainya pas-pasan, nggak bisa masuk negeri, kita bisa alihkan ke sekolah swasta. Nggak apa-apa kan ya Bapak Ibu ya? Kalau misalkan sekolah swasta nggak apa-apa kan? Yang penting kan nggak bayar SPP-nya kan? Iya nggak apa-apa, yang penting anak kita bisa sekolah. Bisa Pak, memang sistem untuk zonasi itu ada plus minus. Begitupun sistem dari NEM juga ada plus minus. Pasti semua sistem itu ada plus minus. Cuma tadi yang Bapak mungkin sampaikan sendiri, ketika kita menggunakan sistem zonasi seperti yang lalu-lalu, yang jadi permasalahan acuan zonasinya itu titiknya dari mana? Kan nggak semua warga masyarakat Tangsel ini tahu, oh wilayah rumah saya di sini, kira-kira nyampe nggak ya ke sekolah ono gitu kan? Itu yang jadi masalah, itu satu. Terus yang kedua, permasalahan dari sistem zonasi juga kadang yang zonanya sebelah-sebelahan nama sekolah juga nggak keterima Pak. Itu jadi masalah. Memang sebenarnya setiap sistem itu punya plus dan juga punya minus. Jadi bobotnya kalau sekarang prestasinya 50%, afirmasinya 30%, zonasinya 20%. Jadi harapannya menurut saya, walaupun memang kalau misalkan dari NEM tuh punya kelemahan juga, sistem dengan NEM ini ada kelemahan, yaitu apa? Kelemahan dari sistem NEM, kalau bagi siswa-siswa yang nilainya nggak terlalu bagus, maka dia nggak bisa sekolah negeri itu, ya kan? Minusnya di situ tuh. Jadi walaupun sekolahnya dekat, zonanya dekat, tapi nilainya pas-pasan, agak susah masuknya. Tapi untuk penerimaan siswa barunya dengan sistem NEM, menurut saya dan juga menurut teman-teman di Komisi 5 itu lebih fair. Ketika anak kita pinter dan nggak masuk, komplainnya enak Pak. Gimana ini NEM anak saya nilainya 9 semua, masa kalah sama yang 85? Nah, objektif gitu loh. Kalau misalkan secara zonasi kan kita nggak tahu nih ini masuk apa enggaknya. Tapi kalau misalkan secara NEM kan kita bisa by data. Nilai anak kita 90 nggak mungkin kalah sama nilai anak orang yang nilainya 80 atau nilainya 70 gitu loh. Nah ini kan sebenarnya sisi objektifnya memang lebih pas karena acuannya ini angka nilai. Itu yang pertama plusnya. Tapi memang minusnya anak-anak kita yang nilainya pas-pasan mungkin pasti akan kesulitan untuk masuk ke sekolah SMA negeri. Oleh karena itu saya sangat-sangat mendukung program Pak Gubernur terpilih terkait sekolah gratis untuk menjadi solusi bagi anak-anak kita yang memang tidak bisa masuk sekolah negeri, yang mana opsinya adalah masuk sekolah swasta. Kita nggak bilang sekolah swasta itu anak-anak nggak pintar, bukan. Tapi ini menjadi opsi ketika ada anak-anak kita yang mungkin kesulitan masuk ke SMA negeri, alternatifnya bisa ke swasta tanpa memberatkan wali murid. Itu sebenarnya